Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Yurayani, NPM 1911010014. Nama saya Anissa Eka Safitri, NPM 1911010015. Saya Jumiati, NPM 1911010096. Saya Rizka Nadia Wulantika, 1911010175. Saya Suci Rahayu, NPM 1911010452. Nama saya Tahwila, NPM 1911010457. Eko pesantren adalah istilah untuk pesantren-pesantren yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup dan konservasi alam. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program lingkungan yang bisa dilakukan di lingkungan pesantren. Tujuan Eko Pesantren. Yang pertama, memperdayakan komunitas pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan dan kesadaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada komunitas pesantren. Yang ketiga, meningkatkan penerapan ajaran Islam tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan pesantren dan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan pesantren yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Manfaat diterapkannya Eko Pesantren. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional pesantren dalam mengelola sumber daya yang ada. Yang kedua, penghematan sumber dana melalui pengurangan konsumsi berbagai sumber daya, meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi warga pesantren. Yang ketiga, menciptakan atau meningkatkan kondisi kebersamaan bagi komunitas pesantren sekaligus meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang keempat, mengurangi dan menghindari berbagai resiko dampak lingkungan yang terjadi di sekitar pesantren. Yang kelima, menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan ajaran Islam. Kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan pesantren yaitu kita bisa melakukan penghijauan, memilih sampah organik dan anorganik, lalu didaur ulang menjadi benda baru, dan pembuatan biopori terutama di tempat-tempat yang kurang penyerapan. Tentu dalam penerapan ekologi ada hambatan yang dihadapi, contohnya seperti kurangnya kesadaran dari para santri untuk peduli terhadap lingkungan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Ibu, di sini saya ingin melaksanakan sesi wawancara tentang ekologi pesantren di Pondok Pesantren Bumi Putri. Selanjutnya kita akan mulai sesi wawancaranya ya Bu ya. Pertanyaan pertama itu, bagaimana sejarah singkat berdirinya Pondok Diniyah Putri ini? Perguruan Diniyah Putri Lampung ini berdiri pada tanggal 24 Februari 1974. Dan selanjutnya Ibu, kapan ekologi ini diterapkan di Pondok Pesantren Diniyah Putri ini? Kita memulainya sejak 2018. Nah, kemudian juga di tahun yang sama itu kita mulai menciptakan bank sampah. Apa saja hambatan dalam penerapan ekologi pesantren ini? Yes. Kalau untuk penerapan ininya, hambatannya mungkin lebih kepada kesadaran kepada santri ya, sehingga ini juga menjadi sebuah kendala kecil bagi kami untuk bagaimana melatih anak-anak ini untuk sadar bersih. Kalau menjaga lingkungan di pondok pesantren ini dijadikan sebuah kegiatan atau hanya kebiasaan santri aja gitu? Ya. Yang pertama memang menjadi sebuah agenda rutin. Karena kebersihan itu masuk ke dalam peraturan di organisasi, ada di dalam peraturan sekolah, juga ada di dalam peraturan asrama. Mungkin hanya ini Bu yang sesi kita wawancara hari ini. Baik. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah kita semua. Terima kasih ya Bu. Iya. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.